Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi teman-teman semuanya. Di kelas reading text kita pada pagi hari ini, tema kita pada pagi hari ini adalah summarizing, artinya membuat ringkasan. Pada materi-materi sebelumnya kita telah membahas banyak sekali teori dan juga beberapa kali kita melakukan praktek ya terkait dengan how to reading text comprehensively kan gitu. Jadi bagaimana membaca sebuah teks secara komprehensif ya. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan sebelum-sebelumnya ya, kalau mau membaca ya, kalau tanpa ada teori terserah, nggak apa-apa ya, tapi kita akan membutuhkan banyak waktu ya, padahal kita sebagai mahasiswa dituntut untuk banyak sekali membaca, baik itu artikel, buku, dan lain sebagainya. Maka kemampuan untuk membaca secara komprehensif, membaca secara cepat, efektif, dan lain sebagainya itu dibutuhkan untuk menunjang eh, keberlangsungan perkuliahan kita ya. Karena banyak sekali artikel-artikel itu ditulis dengan menggunakan bahasa Inggris, maka kita harus mampu menyerap artikel-artikel itu. Materi kemarin sudah kita membahas tentang vocabularies, terus kemudian main idea, ide pokok, dan lain sebagainya. Pada pagi hari ini kita akan masuk pada teori materi tentang summarizing. Nah, apa sih yang disebut sebagai summarizing itu? Nah, summarizing adalah sebuah strategi dalam reading text untuk meningkatkan pemahaman kita terhadap sebuah bacaan. Ya, jadi kalau kita kemarin ada teori tentang main idea, ide pokok, dan lain sebagainya, itu menentukan informasi-informasi penting dalam sebuah artikel. Maka summarizing ini adalah mengkompilasi semua pemahaman kita tentang sebuah artikel itu dan kemudian membuat pemahaman kita semakin meningkat dari bacaan itu. Kalau kemarin teori-teori sebelumnya hanya berbicara tentang ide pokok, vocabularies, maka summarizing ini kita mungkin sudah paham sebuah artikel, tapi meningkatkan pemahaman kita menjadi sebuah keilmuan itu dengan cara summarizing ya, karena bagian dari cara atau strategi untuk meningkatkan pemahaman. Jadi paham saja tidak cukup, tapi pemahaman yang komprehensif, yang efektif itu yang kita butuhkan ya. Dan salah satu yang bisa diterapkan dalam strategi itu adalah summarizing. Dalam membuat ringkasan kita hanya menulis ulang informasi penting menggunakan bahasa kita sendiri ya. Kemarin jadi teori summarizing ini adalah kita mengumpulkan ya. Kita ada teori tentang main idea atau ide pokok, informasi-informasi penting, ada supporting detail, kita bisa membedakan mana ide pokok dan supporting detail dan lain sebagainya. Kalau kita itu sudah terapkan dalam sebuah cara kerja reading test, kemudian kita menulis ulang apa yang sudah kita dapatkan di dalam reading itu, kita tulis ulang untuk meningkatkan pemahaman kita terhadap sebuah bacaan. Ya, itu yang disebut sebagai summarizing. Artinya meringkas, kalau dalam bahasa kita meringkas. Ringkasan saja itu kan kita butuh pemahaman, karena meringkas itu kan mengambil intisari. Jadi kalau kita tidak hati-hati, jangan-jangan yang kita intisarikan itu bukan bagian dari hal yang penting dalam sebuah artikel itu. Maka butuh teori atau praktik yang banyak dalam sebuah summarizing. Ada 3 tahap penting dalam membuat ringkasan. Ya, yang pertama keeping, deleting, dan paraphrasing. Ini tahapan-tahapan dalam membuat summarizing yang nantinya akan kita jelaskan di slide selanjutnya. Nah, apa yang disebut sebagai keeping? Keeping adalah strategi menyimpan atau menyeleksi informasi penting dalam sebuah teks. Informasi tersebut bisa berupa kategorisasi maupun ide pokok ya. Jadi
Yang pertama harus dilakukan ketika ingin melakukan summarizing itu adalah menyimpan atau menyeleksi informasi-informasi penting yang ada dalam sebuah teks. Ya, informasi penting apa? Kalau biasanya kalau kita membaca itu biasanya kita tandai, oh ini informasi pentingnya ya. Nah, itu apa namanya, dalam proses summarizing yang pertama kali kita lakukan adalah keeping atau menyimpan, menyeleksi informasi penting tersebut. Nanti kita akan terapkan dalam dalam bacaan kita ya. Kemudian deleting. Deleting adalah strategi menghapus atau tidak menuliskan informasi pendukung dalam sebuah ringkasan. Kebalikan dari keeping tadi, deleting adalah kita menyeleksi mana-mana saja informasi yang tidak perlu kita tulis. Biasanya di dalam sebuah paragraf itu adalah supporting detail. Artinya ketika supporting detail itu tidak ditulis, kita masih paham kerangka bacaan itu, kita masih paham meskipun supporting detail itu tidak ditulis. Nah, deleting ini berusaha untuk menyeleksi di mana saja paragraf atau mana saja kata-kata kalimat yang tidak perlu ditulis di dalam sebuah ringkasan. Yang ketiga adalah paraphrasing. Nah, paraphrasing itu adalah menulis ulang dengan bahasa kita sendiri. Ini yang penting. Kadangkala ketika orang itu ketika mampu untuk menceritakan kembali suatu cerita dengan bahasa dia sendiri, artinya dia memahami betul konteksnya. Tapi kalau kita tidak mampu menceritakan ulang dengan bahasa kita sendiri, bisa jadi faktornya karena dia tidak paham. Maka biasanya kalau saya ingin meminta mahasiswa saya untuk menjelaskan dalam sebuah forum atau di kelas, biasanya saya suruh mereka menggunakan bahasa mereka sendiri untuk menjelaskan tentang materi yang mereka akan jelaskan. Karena ketika mereka bisa menjelaskan dengan bahasa mereka sendiri, maka mereka kategorisasinya adalah paham apa yang akan mereka jelaskan. Tapi kalau mereka hanya membaca dan tidak melakukan paraphrasing, ya mereka dianggap tidak paham. Gitu ya. Biasanya dalam ringkasan, nah ini ya, biasanya kalau ringkasan itu kan kita meringkas dari 6 sampai 7 paragraf menjadi satu paragraf. Nah, untuk mempermudah paraphrasing, biasanya kita lebih mudah untuk menggunakan kata hubung. Ada however, although, dan lain sebagainya. Ini biasanya. Nah, terakhir adalah tips menulis ringkasan. Nanti setelah ini kita akan praktek yang menggunakan bahan baca yang sudah kita sepakati minggu kemarin. Tips menulis ringkasan yang pertama adalah membaca sampai paham. Ini penting ya, membaca sampai paham. Artinya jangan sekali-kali kita membuat ringkasan kalau kita belum paham sebuah artikel. Kalau baca sekali sudah paham silahkan buat ringkasan. Tapi kalau membaca sekali belum paham, baca lagi sampai kita memahami kira-kira bentuk tujuan penulisan artikel itu apa. Apakah to inform, untuk menginformasikan sesuatu ya, atau to express, atau untuk mengekspresikan. Jadi seorang penulis itu kan biasanya menulis sesuatu tujuannya untuk ini saya ekspresif ya, mengekspresikan kegelisahan hati saya kan, biasanya gitu. Ataukah to entertain, atau untuk hanya sekedar memberikan kesenangan saja, menggunakan bahasa kan biasanya berbeda. To inform, to express, to entertain, or to influence, atau untuk mempengaruhi. Nah itu kan berbeda ya. Maka ketika kita membaca dan kita paham dengan menggunakan teori-teori kita yang sudah sebelumnya yang sudah kita pelajari, kalau kita sudah paham bentuk tujuan penulisan itu, sampai kita memahami tujuan tulisan itu, berarti kita sudah paham. Nah setelah itu baru kemudian kita melakukan summarizing. Kalau belum, ya baca lagi sampai kita paham ya. Kemudian menentukan ide pokok dalam bacaan. Ya ini penting. Jadi misalkan ada kita ingin 2 atau 3 halaman ya, kita ingin summarize itu ya yang sudah kita lakukan. Nah maka kita harus paham ini yang mau di summarize apa, ide pokoknya apa. Misalkan dalam bahan bacaan itu kita ingin mengungkap bahwa ada tradisi tafsir di era klasik. Nah, itu ide pokoknya kan gitu. Ide pokoknya di sana bahwa
ide pokok yang ingin disampaikan adalah tradisi tafsir di era klasik itu berkembang. Nah, itu sudah ada ide pokoknya di sana. Mulai dari masa Nabi sampai masa ulama klasik kan gitu. Nah, itu kalau kita sudah menentukan ide pokok sudah beres. Tapi kalau kita belum bisa menentukan, tentukan dulu, cari dulu ide pokoknya. Kalau tidak ketemu ide pokoknya akan sulit kita melakukan ringkasan. Yang ketiga, menyeleksi informasi penting dalam paragraf. Nah, biasanya setiap paragraf itu memiliki main idea, ide pokok setiap paragraf. Kalau tadi ide pokok secara keseluruhan, ini ide pokok setiap paragraf. Atau informasi penting, tidak harus itu ide pokok, tapi informasi penting yang ada di dalam paragraf. Biasanya ada di kalimat pertama. Coba kita fokuskan di kalimat pertama. Kalau kalimat pertama itu menentukan bahwa itu adalah informasi penting, ya nanti akan kita tulis. Kalau perlu kita buat kolom, ya sebelum kita tulis summarize kita buat kolom. Paragraf pertama informasi pentingnya apa, paragraf kedua informasi pentingnya apa, kita kumpulkan dulu informasi penting itu, ya. Informasi penting itu apa? Informasi yang tidak perlu penjelasan lain, tidak perlu supporting detail, kita sudah paham bahwa itu adalah informasi yang penting, gitu ya. Kemudian yang keempat, menulis ulang informasi penting dengan kata-kata kita. Nah, tadi saya suruh membuat kolom. Nah, misalkan paragraf 1, informasi pentingnya ini coba kita tulis dengan bahasa kita sendiri. Misalkan tadi ide pokoknya di situ ditulis tentang bahwa tradisi penulisan tafsir di era klasik. Misalkan gitu. Kita ulis ulang bahwa perkembangan penafsiran di era klasik. Misalnya seperti itu boleh-boleh saja. Artinya ketika kita sudah bisa menggunakan bahasa kita sendiri, kita sudah paham, gitu. Yang terakhir nanti ketika sudah selesai membuat, terus kemudian mencocokkan dengan ringkasan itu, ya. Itu tipsnya. Nanti ini bisa diterapkan dalam apapun. Kita kan sering ya ada tugas untuk resume dan lain sebagainya. Ini bisa diterapkan, ya. Karena resume itu tidak hanya menulis. Jadi kalau bisa resume itu sudah memuat apa yang akan dijelaskan di sana. Itu ya. Itu tadi teoritikalnya. Coba nanti kita setelah ini kita akan coba praktekkan dengan bahan bacaan kita di yang sudah kita pelajari minggu kemarin. Ya. Kita ada di buku Interpreting the Quran to the Contemporary Approach dari Abdullah Said, ya. Ini kita sudah masuk di chapter kedua, ya. Terkait the context of the debate on the interpretation. Jadi konteks perdebatan penafsiran. Nah, kemarin kita coba untuk membaca the overview of the classical tafsir tradition. Jadi kalau kita terjemahkan, ya, gambaran umum terkait dengan tradisi tafsir klasik, ya. Artinya kita sudah bisa membayangkan, berarti bacaan ini akan berbicara tentang tradisi tafsir di era klasik. Era klasik itu apa? Ya tergantung. Kalau kita sudah pernah membaca periodisasi tafsir, maka era klasik itu dikategorisasikan ya era Nabi, sahabat, tabiin, dan para ulama-ulama madhab di awal. Jadi bayangan kita sudah nggak mungkin artikel ini membahas tentang Abdul Said, bahas tentang Argun, tidak mungkin karena ini berbicara tentang klasik. Jadi pemahaman kita sudah fokus di sana. Maka kita akan menyeleksi itu. Nah, yang kedua tadi, kalau kita sudah menentukan ide pokoknya, kemudian kita menentukan tadi information detailnya dari sebuah paragraf. Coba kita seleksi satu persatu information detailnya apa saja. Ini ya. A rudimentary tafsir tradition began to emerge during the Prophet Muhammad's time. Jadi tradisi tafsir yang rudimentary itu belum mapan muncul di era Nabi Muhammad. The Quran says that one of the function of the Prophet was the explain of the Quran. Al-Quran menjelaskan bahwa salah satu fungsi dari Nabi adalah penjelas Al-Quran. Itu dijelaskan di dalam Al-Quran itu sendiri. Nah, ini kan sudah supporting detail, ya.
karena menjelaskan tentang fungsi Nabi sebagai penafsir. Ini penjelas dari paragraf kalimat pertama ini. Nah, ini menjadi informasi pentingnya di sini bahwa di era Nabi sudah muncul era tradisi penafsiran, meskipun belum masih rudimentary, masih belum mapan, tapi sudah muncul. However, there is a debate as to whether the Prophet ever provide explanation for the entire Quran. Meskipun demikian, ada banyak sekali perdebatan tentang Nabi Muhammad apakah ever provide, pernah memberikan explanation, penjelaskan for the entire Quran, menjelaskan tentang atau penafsiran terkait dengan Quran. Artinya ini juga penjelas dari ini. Ya, ini little of the prophets on interpretation of the Quran was recorded. Sedikit yang penjelasan dari Nabi Muhammad terkait dengan Al-Quran yang sempat direkord. Nah, ini kan juga penjelasan, and much of this exists only in the form that we might call practical exegesis, dan kebanyakan dari penjelasan itu berbentuk practical exegesis. Nah, ini kan sudah penjelasan dari ini tadi, rudimentary tafsir tadi. Artinya ini semua nggak usah ditulis, yang ditulis hanya rudimentary ini saja. Nah, kita kumpulkan, kita bikin kolom, kita masukkan rudimentary, ini penting ya. After this death, the companion played the role in explain and interpreting the Quran. Nah, karena tadi ide pokoknya berbicara tentang perkembangan, artinya harus ada periodisasi. Kalau tadi sudah berbicara tentang rudimentary di era Nabi Muhammad, ternyata di sini ada penjelasan tentang companion sahabat. After his death, the companion played their role in explaining and interpreting the Quran. Bahwa setelah Nabi Muhammad wafat, para sahabat itu memainkan peran mereka dalam menjelaskan dan menafsirkan Quran. Nah, ini juga menjadi sebuah informasi penting. Karena apa? Tadi kita berbicara tentang perkembangan, berarti kita butuh membuat periodisasi. Kalau ada Nabi Muhammad, pasti setelahnya adalah para sahabat. Ini ditulis, dimasukkan ke informasi penting. Ya. Even though the number of companions was large, only a few reportedly contributed directly to the Quran exegesis. Meskipun demikian, jumlah sahabat yang banyak itu hanya terdapat sedikit yang tercantum, terreport memberikan kontribusi secara langsung kepada penafsiran Quran. Nah, ini kan sudah penjelasan dari kata-kata after the death ini, dari kata-kata ini. Ya. After the death ini. Bahwa ini kan sudah penjelasan dari ini semua. Artinya ini juga informasi penting yang perlu kita tulis. Nah, kita pisahkan. Kan gitu. Misalkan coba saja kita pisahkan. Ya, coba nanti ada 1, 2 gitu ya. Kemudian paragraf yang kedua, the companion who engaged in his exegesis has several sources for understanding and interpreting the Quran. Bahwa para sahabat yang engage in exegesis, yang ini a few tadi, had several sources, memiliki sumber-sumber dalam menafsirkan Al-Quran. Sahabat yang sedikit tadi yang berkontribusi terhadap penafsiran itu memiliki sumber-sumber. Nah, ini kata pentingnya several source, sumber-sumber dalam menafsirkan Quran. Apa saja? Part of the Quran text that explain other texts. Artinya Al-Quran menafsirkan atau menjelaskan ayat lain, atau information received from the prophet, atau di sini bisa diartikan hadis, ya, both oral and practice and their own understanding. Nah, berarti di sini ada 3. Yang pertama Quran dan Quran, sumbernya adalah Quran dan Quran, penjelasan hadis dan pemahaman mereka sendiri tentang Al-Quran itu sendiri. Nah, itu ya. Jadi ini informasi penting. Karena apa? They were also familiar with the language of the Quran. Ini kan sudah penjelasan. Kenapa mereka mengambil ini? Karena mereka familiar dengan bahasa Al-Quran.
an overall social context of revelation, the prophet saying, dan lain sebagainya. Ini kan semua penjelasan tentang kenapa mereka memilih 3 sumber ini, Quran, hadis dan pemahaman mereka. Dah, kita ketemu ya bahwa informasi pentingnya di sini. Kita masukkan ke kolom. Nah, kemudian yang ketiga, paragraf ketiga, the need for interpretation of the Quran increased with the second generation of Muslim known as successor tabi'in who were a more heterogeneous group. Nah, ini setelah Nabi Muhammad, kemudian sahabat, kemudian di era tabi'in ini mulai ada perkembangan penafsiran. Karena apa? Karena tadi yang pertama heterogeneous group, bahwa para tabi'in ini sudah heterogen ya, homogen, dan sudah tidak bentuknya sudah tidak satu tapi bermacam-macam, dari Arab ada, dari Afrika ada, dan lain sebagainya. Itu bisa kita jelaskan bahwa perkembangan selanjutnya adalah perkembangan di era tabi'in, yang mana perkembangan tafsir ini sudah mulai berkembang. Karena apa? Karena tabi'in ini heterogen, dan juga they include children of the companion grow up within the new religion environment. Ya, mereka ya tidak hanya orang Arab saja, tapi juga non Arab juga mereka. Artinya sudah heterogen itu. Nah, ke bawah ini sudah penjelasan tentang tabiin semua. Kenapa harus tabiin? Nah, ini sudah tidak perlu lagi ditulis ya. Terus kemudian other event led to the further development of exegesis, the political conflict and their associated theological debate that range after the death of the prophet ya. Kemudian other event led to the further development, kemudian faktor lain yang mendukung perkembangan penafsiran itu adalah political conflict and their associated theological debate that rage after the death of the prophet. Jadi perkembangan selanjutnya disebabkan karena faktor political conflict, karena faktor politik dan perdebatan teologis setelah Nabi Muhammad wafat. Itu yang menjadikan tafsir itu berkembang. Artinya berkembang itu tidak lagi satu line, tapi juga nanti ada namanya tafsir Syiah, tafsir Sunni. Ya, karena apa? Karena political conflict tadi dan associated theological debate tadi, bahwa itu yang menyebabkan. Nah, ini penting. Perkembangan selanjutnya setelah era tabi'in tadi, perkembangan politik, perkembangan teologis itu mengakibatkan perkembangan penafsiran juga. Dan kesini ini sudah menjadi penjelasan dari itu tadi ya. Nah, terus ya, in earliest form of tafsir are represent terus kemudian a number of other discipline also began to emerge in the ya. Jadi nah, di era kapan itu? Di era abad ke sekian, second atau ke 8 century. Nah, terus kemudian the earliest form of tafsir are represented by a brief explanation of word. Nah, di era ini bahwa di era ini the earliest form of tafsir are represented by brief explanation of word phrase in the Quran that were unclear, uncommon, or ambiguous ya. Ini sudah penjelasan semua. Nah, di sini ini main ID-nya ada di tengah-tengah di sini. Ya. By this time, nah biasanya gitu. By this time, tafsir had become a fully established discipline. Abad ke-3, abad ke-9 ini, pada abad ini tafsir, perkembangan tafsir sudah tidak lagi menjadi kepemilikannya 1-2 orang, tapi sudah menjadi disiplin keilmuan yang established, yang mapan pada abad. After this period, the body of work become extensive and varied, dan setelah periode ini sudah mengalami perkembangan.
The third 9th century saw the maturing of distinct school. Nah, jadi abad kedua ini sudah mengalami bahwa tafsir itu sudah menjadi disiplin keilmuan yang matang. Nah, abad ke-3 atau abad ke-9 Masehi, tafsir itu sudah maturing of distinct school legal theological, sudah sangat matang dengan perbedaan madhab, perbedaan hukum, terus kemudian perbedaan teologikal, ada Syafi'i, Sunni, ada Maturidi, ada Mu'tazilah dan lain sebagainya. Itu mengakibatkan perkembangan tafsir tadi di era ini. Maka akan muncul yang disebut sebagai tafsir Sunni, tafsir Syi'i dan abad ke-9. Ya. Despite the extent of range of approach to tafsir, it is not noticeable that Muslim exegetes on the whole did not consider the changing need of Muslims in their interpretation of the ethical legal material in the Quran, especially after the establishment of the discipline of fiqh and tafsir. Much of the tafsir tradition remains steadfastly literal and legal in relation to the interpretation of ethical legal. Meskipun demikian, ini istilahnya apa ya, kesimpulan dari bacaan ini. Meskipun sudah ada banyak sekali pendekatan dalam tafsir, tadi ada hukum, ada politik, ada teologi. Meskipun demikian, karakteristik di era klasik ini cenderung literal dan legal dalam menafsirkan ayat-ayat hukum. Meskipun sudah ada itu, tapi karakteristiknya berarti kebanyakan dari tafsir-tafsir di abad ini, di era ini, itu cenderung masih literal dan legal. Itu menurut Abdullah Said. Ya. Nah, kita sudah menentukan tadi ya information detailnya, tinggal ketika kita sudah mengumpulkan tadi, diruntut atau ditulis ulang menjadi satu paragraf saja bisa. Satu paragraf dengan 8 baris itu sangat bisa sekali. Saya tadi sudah kalaupun tidak bisa langsung menggunakan bahasa Inggris, coba nanti kalian tulis dengan menggunakan bahasa Indonesia untuk latihan ya. Saya sudah membuat sebuah ringkasan, tapi masih menggunakan bahasa Indonesia. Nanti kita lihat ya, ini ringkasan saya. Biasanya ringkasan itu kita mulai dari main ID-nya dulu, ide pokok. Artikel ini menjelaskan tentang kronologi tradisi tafsir di era klasik. Nah, ini main ID-nya di sini, main ID dari bacaan tadi. Nah, setelah itu baru kita mulai dari paragraf pertama. Tadi sudah kita kumpulkan ya. Tradisi tafsir mulai muncul di era Nabi Muhammad. Meskipun kecenderungan penafsiran di era tersebut belum matang. Titik. Itu kan ada di paragraf pertama ya. Pasca wafatnya Nabi, para sahabat melanjutkan tradisi tafsir dengan menggunakan sumber-sumber yang dapat ditemukan di sekitar mereka, antara lain penjelasan Al-Quran dengan Al-Quran, penjelasan hadis dan pemahaman mereka terkait dengan konteks yang mereka hadapi. Ya. Era tabi'in menjadi awal perkembangan tafsir. Hal ini disebabkan karena keragaman golongan dan perluasan wilayah Islam. Ini kan ada di paragraf ketiga ya. Kemudian isu-isu politik dan perkembangan ilmu pengetahuan turut serta memperluas perkembangan tradisi tafsir. Pada abad ketiga 9 Masehi, tradisi tafsir sudah menjadi disiplin keilmuan yang mapan. Kematangan ini ditandai dengan keragaman pendekatan dalam tradisi tafsir, antara lain pendekatan hukum, teologis, dan politik. Terlepas dari adanya pendekatan-pendekatan tersebut, tradisi tafsir di era ini memiliki ciri literal dan legal dalam menafsirkan ayat-ayat hukum. Nah, ini sebuah kesimpulan yang saya tulis dari bacaan tadi, ada berapa? 7 sampai 8 paragraf. Hanya kita simpulkan hanya dengan
satu paragraf dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 baris. Nah, dan ini sudah memuat ide pokok semuanya, sudah muat isi dari itu. Ini summarize ya. Saya kira itu. Coba nanti teman-teman bisa mencoba latihan-latihan lain untuk membuat sebuah resume. Karena resume ini penting. Kalau nanti teman-teman menulis di artikel di jurnal, resume ini menjadi sesuatu hal yang menjadi pertimbangan editor untuk menerima dan tidaknya sebuah artikel. Kalau artikel itu kesimpulannya bagus, maka akan bagus juga tulisannya. Begitu juga nanti di skripsi. Kesimpulan ini penting. Jadi kesimpulan itu bukan copy paste dari atas, tapi bagaimana kerangka pemahaman yang sudah kita jelaskan di atas itu kita jelaskan ulang dengan kalimat yang lebih sederhana. Saya kira itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.